dalam situasi seperti ini siapa yang bisa menggerakkan ekonomi? Nggak ada yang lain. Saya minta semuanya dipercepat. BEM seluruh Indonesia geruduk DPR tanggal 16 Juli. Aksi itu membawa dua tuntutan, yaitu pencabutan RUU HIP dari Prolegnas dan pembatalan Omnibus Law Cipta Kerja. Apakah Anda masih mengingat apa yang terjadi 21 tahun yang lalu pada tanggal 21 Mei 1998? Pada 21 Mei 1998 tercatat sebagai salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia, ketika Soeharto dipaksa mundur oleh mahasiswa setelah 32 tahun berkuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita melihat masalah di masa pandemi seperti ini, akan mahasiswa semakin menurun. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, kami dari BEM seluruh Indonesia mengajak bahwasannya dengan melihat permasalahan negara ini, di masa pandemi bukanlah pemaafan untuk kita tidak bergerak sama sekali. Oleh karena itu, kami mengajak bahwasannya seruan aksi pada tanggal 16 Juli 2020, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia, hidup perempuan Indonesia. BEM seluruh Indonesia geruduk DPR tanggal 16 Juli. Aksi mahasiswa seolah meredup saat pandemi COVID-19 menjangkiti tanah air. Padahal tidak sedikit kebijakan pemerintah yang wajib dikritisi oleh para agen perubahan. Atas alasan itu, para mahasiswa yang mengatasnamakan diri sebagai BEM seluruh Indonesia akan menggelar aksi pada 16 Juni mendatang. Aksi akan dipusatkan di gedung DPR Senayan, Jakarta. Dalam sebuah video berdurasi 39 detik, BEMC mengajak seluruh mahasiswa untuk bergabung menyuarakan aspirasi rakyat dalam aksi tersebut. Rekan-rekan sekalian, kami dari BEMC mengajak bahwasanya melihat permasalahan di negeri ini, di masa pandemik bukanlah pemanfaatan dan pemaafan untuk kita tidak bergerak sama sekali. Oleh karena itu, kami mengajak seruan aksi pada tanggal 16 Juli 2020. Begitulah kata orator dalam video tersebut. Dan berdasarkan keterangan yang diterima redaksi, aksi itu membawa dua tuntutan, yaitu pencabutan RUU HIP dari Prolegnas dan pembatalan Omnibus Law Cipta Kerja. Apakah Anda masih mengingat apa yang terjadi 21 tahun yang lalu pada hari ini tanggal 21 Mei 1998? Pada 21 Mei 1998 tercatat sebagai salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia, ketika Soeharto dipaksa mundur oleh mahasiswa setelah 32 tahun berkuasa. Bagaimana tidak? Pada Kamis pagi itu, Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia setelah berkuasa selama 32 tahun lamanya. Mundurnya Soeharto pun terhitung sejak dia mendapatkan mandat surat perintah 11 Maret 1966. Pidato pengunduran diri Soeharto dibacakan di Istana Merdeka sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam pidatonya, Soeharto mengakui bahwa langkah ini dia ambil setelah melihat perkembangan situasi nasional saat itu. Tuntutan rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang, terutama permintaan pergantian kepemimpinan nasional, menjadi alasan utama mundurnya Soeharto. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada Kamis 21 Mei 1998. Begitulah ujar Soeharto dilansir dari buku Detik-Detik yang Menentukan Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi 2006 yang ditulis Baharudin Yusuf Habibie. Dengan pengunduran ini, Soeharto menyerahkan kekuasaan kepresidenan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu masa jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Gerakan reformasi merupakan penyebab utama yang menjatuhkan Soeharto dari kekuasaannya. Aksi demonstrasi ini terjadi sejak Soeharto menyatakan bersedia untuk dipilih kembali sebagai presiden setelah Golkar memenangkan pemilu 1997. Situasi politis saat itu memang penuh dinamika, terutama setelah terjadinya peristiwa 27 Juli 1996 di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Pemerintah dinilai menjadi penyebab terjadinya peristiwa Sabtu Kelabu karena mencopot Megawati Soekarno Putri dari jabatan Ketua Umum PDI sehingga menimbulkan dualisme partai. Popularitas Megawati yang meroket ketika itu, juga statusnya sebagai anak Presiden Soekarno memang menjadi ancaman bagi kekuasaan. Apalagi Megawati menjadi pimpinan partai menjelang pemilu 1997. Dan tidak hanya itu, pasca peristiwa 27 Juli 1996 timbul serangkaian peristiwa hilangnya aktivis demokrasi dan mahasiswa yang dianggap melawan pemerintah Soeharto. Sejak saat itu, perlawanan terhadap Soeharto semakin terlihat. Aksi mahasiswa yang semula dilakukan di dalam kampus kemudian dilakukan di luar kampus pada Maret 1998. Mahasiswa semakin berani berdemonstrasi setelah Soeharto terpilih sebagai presiden untuk periode ke-7 dalam sidang umum MPR pada 10 Maret 1998. Jika awalnya mahasiswa menuntut perbaikan ekonomi, setelah Soeharto terpilih tuntutan pun berubah menjadi pergantian kepemimpinan nasional. Sayangnya, kekerasan yang dilakukan aparat keamanan dalam mengatasi aksi mahasiswa mengubah aksi damai menjadi tragedi. Dilansir dari dokumentasi Kompas, aksi mahasiswa di Yogyakarta yang ditangani secara represif oleh aparat keamanan pada 8 Mei 1998 menyebabkan tewasnya Moses Gatot Kaca. Mahasiswa Universitas Senata Dharma itu meninggal akibat pukulan benda tumpul. Tragedi kembali terjadi saat aparat mengatasi demonstrasi mahasiswa dengan kekerasan pada 12 Mei 1998. 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas akibat ditembak peluru tajam milik aparat keamanan. Aksi penembakan peluru karet dan peluru tajam serta pemukulan oleh aparat keamanan juga menyebabkan lebih dari 200 orang terluka. Sehari kemudian pada 13-15 Mei 1998 terjadi sebuah kerusuhan bernuansa rasial di Jakarta dan sejumlah kota besar, sehingga saat ini belum diketahui siapa yang bertanggung jawab atas tragedi Trisakti dan kerusuhan Mei 1998 itu. Mahasiswa se-Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi mendatangi gedung MPR DPR pada Mei 1998 menuntut reformasi dan pengunduran diri Presiden Soeharto. Akan tetapi, tragedi dan kerusuhan tidak menghentikan mahasiswa untuk terus bergerak. Pada 18 Mei 1998, aksi mahasiswa dalam jumlah akbar berhasil menguasai gedung DPR MPR. Saat itulah posisi Soeharto semakin terpojok. Sebab pada hari itu juga pimpinan DPR MPR yang diketuai Harmoko meminta Soeharto untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden. Namun Soeharto berusaha melakukan perlawanan, salah satunya adalah dengan menawarkan pembentukan Komite Reformasi sebagai pemerintahan transisi hingga dilakukannya pemilu berikutnya. Namun sejumlah tokoh yang ditemui Soeharto pada 19 Mei 1998 itu menolak. Menurut Nurholis, dilansir dari Kompas, ide Komite Reformasi itu sendiri berasal dari Presiden Soeharto. Nurholis membantah bahwa ada tokoh yang mengusulkan itu saat bertemu Soeharto di kediaman Jalan Cendana, Jakarta Pusat. Penolakan juga disampaikan sejumlah tokoh yang tidak menghadiri pertemuan. Ketua Umum PP Muhammadiyah, PP Amin Rais, misalnya, yang mempermasalahkan mengenai ketidakjelasan kapan pemilu itu akan dilakukan. Menurut Amin Rais dan sejumlah tokoh, Komite Reformasi merupakan cara Soeharto untuk mengulur waktu dan tetap berkuasa. Soeharto semakin terpukul setelah 14 menteri di bawah koordinasi Menko Ekwin Ginanjar Kartasasmita menolak bergabung dalam Komite Reformasi atau kabinet baru hasil reshuffle. Bahkan dalam pernyataan penulis, yaitu tertulis yang disusun di gedung Bappenas pada 20 Mei 1998, 14 menteri itu secara implisit meminta Soeharto untuk mundur. Soeharto sadar posisinya semakin lemah. Kegalauan jenderal yang tersenyum itu mencapai puncaknya pada Rabu malam itu, 20 Mei 1998. Atas sejumlah pertimbangan, dia pun memutuskan untuk mundur esok harinya, 21 Mei 1998. Dan begitulah kisah Soeharto di akhir kekuasaannya. Akankah Jokowi mengalami hal yang sama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita melihat permasalahan di masa pandemi seperti ini, akan mahasiswa semakin menurun. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, kami dari BEM seluruh Indonesia mengajak bahwasannya dengan melihat permasalahan di negara ini, di masa pandemi bukanlah kemaafan untuk kita tidak bergerak sama sekali. Oleh karena itu, kami mengajak bahwasannya seruan aksi pada tanggal 16 Juli 2020, hidup mahasiswa!
Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Hidup perempuan Indonesia!